Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita dalami sekarang surat Rasul Paulus kepada Titus, yang tadi sudah kita tahu siapa itu Titus. Dalam surat Rasul Paulus kepada Titus, khususnya dalam Titus 2 ayat 1 sampai 8 dan ayat 11 sampai 14. Nah, kita menemukan pengajaran yang sangat mendalam tentang kehidupan Kristiani yang penuh integritas dan kesalehan. Ya. Jadi, yang pertama, hidup sesuai ajaran sehat. Nah, ajaran sehat ayat 1 sampai 8 ya. Paulus itu menasihati Titus untuk mengajarkan apa yang sesuai dengan ajaran sehat. Ya, ajaran sehat. Sehat rohani itu bagaimana sih? Di sini ajaran sehat merujuk pada kebenaran Injil yang mengarahkan hidup setia orang beriman kepada kekudusan dan integritas. Jadi sebagai orang Kristen, sebagai orang Kristiani, ya, kita itu harus hidup sehat. Hidup sehat itu adalah merujuk pada kebenaran Injil yang mengarahkan hidup setiap orang beriman kepada kekudusan dan integritas. Itu. Paulus membahas peran berbagai kelompok dalam gereja. Yang pertama, orang tua. Mereka dipanggil untuk hidup bijaksana. Jadi kita sebagai orang tua, tolong ya, kita dipanggil untuk hidup bijaksana, penuh kasih, dan menghormati Tuhan, menjadi contoh bagi generasi muda. Di Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, ya, jadi 3 hal itu, hidup bijaksana, penuh kasih, dan menghormati Tuhan. Karena itu adalah contoh bagi anak-anak kita, generasi muda. Jadi kalau bapak-bapak tidak melakukan itu, jangan pernah bapak-bapak menganggap diri bapak bijaksana. Karena bijaksana menurut Kristiani itu adalah ya, harus hidup bijaksana, penuh kasih dan menghormati Tuhan. Jangan hanya pandai ngomong. Suruh orang ke gereja, kita tidak ke gereja. Suruh orang hidup baik, kita tidak baik. Kemudian penuh kasih. Apa itu kasih? Bapak-bapak tahu. Kasih itu pengorbanan yang luar biasa dari Tuhan Yesus Kristus, itu adalah contoh model kita. Dan menghormati Tuhan, bagaimana kita ini mau dianggap sebagai teladan bagi generasi muda? Menghormati Tuhan tidak. Makan tinggal makan, tidak buat doa, tidak tanda salib bagi yang Katolik. Ya sulit. Kemudian orang muda didorong untuk bersikap penuh pengendalian diri, menjadi teladan dalam perkataan dan perbuatan. Jadi apa yang disampaikan kepada Titus ini menjadi suatu acuan untuk ya membuat orang-orang yang mendengar tentang firman dan sabda Tuhan itu menjadi berubah hidupnya menjadi pribadi yang penuh kekudusan dan integritas. Kemudian bagi Titus sendiri, karena Titus ini adalah sang yang mewartakan firman dan sabda Tuhan bagi kita ya. Paulus meminta Titus menjadi teladan dalam perbuatan baik. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, apalagi pengurus gereja ini harus menjadi teladan dalam perbuatan baik. Ya, bukan teladan dalam perbuatan jahat, teladan dalam perbuatan baik. Menunjukkan ketulusan, harus tulus. Ya. Kesungguhan dan kemurnian ajaran. Nah, ini penting. Jangan sampai kita bengkak-bengkok. Ya. Mengajarkan ajaran Kristiani tetapi di satu sisi kita mengajarkan ajaran yang bukan Kristiani. Ya, repot. Nah, jadi ya, ayat 1 sampai 8 ini refleksinya dalam bagi kita. Pentingnya sikap teladan yang membawa dampak positif bagi sesama. Jadi berpikir positif, berkata inspiratif, dan bertindak produktif. Jadi jangan apa-apa segala kegiatan rohani dianggap negatif. Ya, mungkin ada yang berpikir negatif. Beda gereja nih, ngapain ikut? Ya kan? Beda dogma nih. Nah, ini nanti kacau kita. Ya. Kacau apa? Kekacauan. Ya. Kalau kita sudah berpikir negatif. Gereja dan umat beriman dipanggil untuk hidup berbeda dari dunia. Jadi kita ini harus hidup berbeda, yaitu dengan cara hidup yang penuh integritas dan kasih. Berkali-kali ditekankan integritas. Ya.
Integritas itu adalah kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu yang baik dan benar dan menolak sesuatu yang jahat dan tidak benar. Nah, itu. Nah, jelas itu merupakan sesuatu hal yang ditekankan. Selanjutnya, ayat 11 sampai 14 adalah anugerah keselamatan untuk semua. Nah, ini penting. Ganjaran-ganjaran orang yang hidup baik dan benar dan mengikuti Kristus. Ingat, mengikuti Kristus. Ganjarannya. Jadi jangan kita melakukan sesuatu yang baik dan benar lalu tidak mengikuti Kristus. Harus mengikuti Kristus karena Kristus adalah keselamatan. Jadi ayat 11 mengatakan karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Jadi kasih Kristus itu atau kasih karunia Allah atau kasih karunia Roh Kudus yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ini menegaskan bahwa keselamatan adalah pemberian Allah yang diberikan secara cuma-cuma karena Kristus kepada seluruh umat manusia. Jadi cuma-cuma. Bapak-bapak tidak perlu lagi harus kurban bakaran, kurban ini, kurban itu untuk selamat. Tidak, karena kurban Yesus Kristus itu menyelamatkan kita. Dan ini sering tidak dipahami oleh kita sebagai pengikut Kristus. Kita menganggap diri kita hebat, tetapi kita sebenarnya cacat. Sering banyak pengikut Kristus itu menganggap dirinya hebat. Oh, kita kan sudah ditebus cuma-cuma oleh Kristus. Jadi kita santai-santai saja. Seperti perempuan bodoh, tidur-tidur. Tidak menyiapkan minyak ketika pengantin datang tengah malam, lalu mau minta bagi minyak kepada perempuan yang pintar atau perempuan yang cerdik. Itu tuh kan ibaratnya seperti itu. Ya mana bisa, udah mau dekat-dekat baru mau cari keselamatan. Jadi keselamatan itu bukanlah sesuatu yang bisa dicari, tetapi sesuatu yang harus terus-menerus kita nantikan karena memang kita sudah selamat. Tinggal kita memelihara diri kita. Nah, jadi jelas di situ. Paulus mengingatkan bahwa kasih karunia Allah yang menyelamatkan kita bukanlah sekedar sesuatu diterima tanpa pengaruh dalam hidup kita, tetapi mendorong kita untuk hidup dalam kekudusan. Jadi karena kita dibaptis, keselamatan itu hadir di dalam diri kita, maka kita harus hidup kudus. Kalau kita sudah dibaptis tidak kudus, maka kita tidak akan menjadi bait suci Allah. Maka untuk mengembalikan kekudusan kita, kita harus bertobat. Nah itu. Lalu kasih karunia Allah ini yang pertama mengajar kita untuk menyangkal kefasikan dan hawa nafsu dunia. Apa itu kefasikan? Tindakan-tindakan jahat yang mencemarkan diri kita. Jadi kefasikan itu adalah suatu hal-hal jahat di mata Tuhan. Ya seperti perjudian, percabulan, selingkuh, ya berbagai macam kefasikan yang dibuat. Pencurian, penistaan, pendustaan, berbagai macam. Dan hawa nafsu duniawi. Nah, tantangan kita adalah hawa nafsu duniawi ini. Selain hawa nafsu kita sendiri. Berikutnya mengarahkan kita untuk hidup bijaksana, adil, dan beribadah. Jadi kasih karunia itu membuat kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah. Jadi seseorang yang hidup bijaksana, dia akan adil dan beribadah terus-menerus. Kemudian di ayat 13-14 Paulus berbicara tentang harapan akan kedatangan Kristus yang mulia. Ini adalah harapan yang nyata, merupakan janji Kristus kepada kita. Maka sia-sialah iman kita, kata Paulus, kalau kita beriman. Kalau Yesus tidak wafat di salib, dimakamkan dan bangkit pada hari ketiga, sia-sialah iman kita. Tetapi karena Yesus menggenapi itu, maka Yesus adalah pendamaian sejati, pendamaian antara manusia dan Allah. Kedatangannya adalah alasan mengapa kita dipanggil untuk hidup dalam kesalehan dan pelayanan. Nah ini, makanya kita harus hidup dalam kesalehan dan pelayanan. Makanya dalam Injil Lukas nanti dijelaskan, kita ini adalah hamba-hamba yang bodoh.
Mengapa disebut hamba-hamba yang bodoh? Karena kita tidak mengerti apapun, ya kan? Karena kita harus mengikuti Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Paulus juga mengingatkan bahwa Yesus menyerahkan dirinya untuk menebus kita sehingga kita bisa menjadi umat milik Allah yang bersemangat dalam perbuatan baik. Karena kita sudah dibaptis, kita sudah ditebus oleh Allah, maka kita harus melakukan perbuatan yang baik. Orang yang jahat ya bisa berbuat baik, apalagi kita yang sudah menjadi anak-anak Allah. Jangan kita lalu menjadi anak-anak Allah lalu kita ikut kuasa dan kehendak setan, kuasa dan kehendak dunia ini, kuasa dan kehendak hawa nafsu kita. Kita sudah ditebus Allah. Lalu bagaimana refleksi pribadi kita? Bagian ini mengajarkan kita bahwa hidup dalam anugerah keselamatan harus tercermin dalam tindakan nyata. Real, hadir, kehadiran kita di setiap kegiatan rohani, setiap kegiatan misa, kebaktian. Ini merupakan suatu cerminan bahwa kita melakukan tindakan nyata, melakukan perbuatan-perbuatan kasih baik, ya kan? Di dalam kamar kita bisa berdoa, mendoakan orang, kita berkata-kata yang baik, bukan berkata-kata hujat, hasutan, ya. Kita bisa memberikan nasihat-nasihat yang baik supaya orang itu kembali menjadi baik karena Kristus, bukan karena kita. Kita dipanggil untuk hidup dalam iman yang berbuah. Makanya Yesus katakan kalau kita beriman itu bisa 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Ya. Mengasihi sesama, ya. Dan terus memperbaiki diri dalam ketaatan kepada Tuhan. Kita ini adalah orang-orang yang bodoh yang harus memperbaiki diri terus menerus, ya kan? Kita harus meminta kebijaksanaan kepada Allah untuk memperbaiki kebodohan kita ini. Setiap saat kita bodoh. Jadi bodoh itu adalah perbuatan dosa yang kita lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja, yang mencemarkan diri kita. Nah, maka renungan kita untuk yang pertama, apakah kita sudah menjadi teladan yang baik bagi orang-orang di sekitar kita? Nah, ini kita jawab sendiri ya. Sebenarnya banyak PR-PR yang saya sampaikan ya kepada bapak-bapak, saudara-saudara terkasih. Apakah kita sudah menjadi teladan yang baik bagi orang-orang di sekitar kita? Nah, itu jawabannya bapak-bapak yang tahu. Di sekitar kita dulu, di kamar kita, di lingkungan kita. Apakah kita menjalani hidup dengan kesadaran penuh dan akan kasih karunia Allah? Jadi kalau kita menjalankan hidup dengan penuh kasih karunia Allah, pasti kita tidak akan menyimpang, menyeleweng, berselingkuh, berzina, ya kan? Melakukan tindakan-tindakan cemara yang lainnya. Berikutnya, sejauh mana kita telah memancarkan kasih dan kebaikan kepada sesama? Nah, maka semoga kita senantiasa diberkati untuk terus hidup dalam kebenaran dan keadilan sebagai umat Allah yang dipanggil untuk menyatakan kasih karunia-Nya di tengah dunia ini. Nah, itu adalah refleksi surat Rasul Paulus kepada Titus yang sudah kita baca bersama tadi.